Halo Sobat RNet, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sa'duddin Rauf di channel RNet. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan membuat video yang telah saya buat kemarin atau video sebelum ini. Nah, itu video membahas mengenai semi ODC Biglobal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat ODC tersebut. Langsung saja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama, kita harus mempunyai splitter rasio, yaitu splitter yang seperti ini. Splitter rasio yaitu splitter yang mempunyai satu input dan mempunyai dua output. Sobat-sobat RNet pasti sudah pada tahu semua ya. Itu mempunyai perbandingan-perbandingan. Kalau yang saya akan buat ini kan untuk 64 user atau OLT EPON. Nah, untuk mendapatkan 64 user itu kita harus mempunyai 4 macam splitter rasio. Nah, yang pertama saya mempunyai splitter rasio yang 20/80 dan yang kedua itu 25 dan per 75. Yang ketiga saya mempunyai splitter rasio yang 35/65. Dan yang terakhir itu saya mempunyai splitter 40/60. Nah, ini bisa kalian sesuaikan sendiri-sendiri ya. Kalau di lapangan itu kan sangat berbeda seperti video saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Itu karena mempunyai redaman yang berbeda, jadi kita mempersiapkan splitter rasio yang berbagai macam. Bisa dari 25/75 itu bisa. Itu buat jaga-jaga, seumpama kita mempunyai proyek yang besar ya, atau awal bangun, atau kita akan migrasi dari HTB ke OLT, itu menurut saya lebih baik jika kita itu mempunyai splitter yang banyak. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan redaman dari tarikan yang telah kita tarik, itu seperti itu. Nah, untuk bahan yang selanjutnya yaitu ada splitter 4. Itu seperti ini. Nah, untuk bahan yang selanjutnya yaitu splitter 4. Karena di toko online itu murah yang dengan boxnya, jadi saya membeli yang dengan boxnya karena ini harganya sekitar 38.000. Itu kalau nggak salah itu segitu. Nah, kalau yang splitter rasio, splitter bukan rasio ya, splitter, kalau ini splitter 1/4. Nah, ini kalau yang tidak menggunakan box dan tidak ada apa ini namanya adaptor, itu harganya lebih mahal. Jadi saya memilih yang menggunakan box. Nah, ini nanti kan nganggur juga, ini bisa kita simpan atau kita pakai lain waktu. Mungkin bisa seperti itu. Kita sudah untung harga, kita juga untung apa ini namanya boxnya, itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya splitter 1/8. Nah, ini ODP-nya yang nanti kita salurkan ke pelanggan, itu ini 1/8. Nah, jadi topologinya bagaimana? Nah, kan sudah saya jelaskan itu di video saya sebelumnya.
tapi saya akan jelaskan lagi. Nah, pertama ya, itu di atas ini ada splitter rasio. Ini bebas yang berapa, karena di video saya sebelumnya juga sudah jelaskan. Nah, nanti turun dari splitter rasio ini kan harus 0,5. Nah, yang biru biasanya ya, yang kabel berwarna biru itu harus 0,5. Nah, itu nanti langsung kita split di splitter 4 ini. Nah, untuk yang biru kita split ke input yang 4 ini. Ini masuk ke sini. Nah, ini selanjutnya yang 4 ini itu kita bisa split langsung ke sini, ke yang splitter 8, ataupun seumpama ini ada di tengah-tengah desa, sebuah desa, itu kita tidak mempunyai pelanggan di situ, itu bisa. Jadi kita langsung narik kabel FO ini ke ODP 8. Ini terserah, bebas mau di mana, itu bisa. Itu seperti itu. Kalau belum mudeng dengan penjelasan saya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun di WA. Dan jangan lupa subscribe dulu video ini dan like-nya ya, biar saya semakin semangat membuat konten tentunya. Nah, langsung saja ya, kita bongkar-bongkar terlebih dahulu, dan kita nanti kita split ya, menggunakan splitter ini yang sudah ada di samping saya dari tadi. Ini splitter AI9 itu, seperti itu. Langsung saja. Nah, di sini sudah saya bongkar untuk splitter 4-nya. Nah, maaf kesalahan karena yang ada di dalam box splitter ini tidak menggunakan seperti ini apa namanya, SC UPC, itu tidak menggunakan itu. Jadi kita nanti akan masukkan di box ODP dengan double seperti ini. Nah, itu kan bisa, itu di box ODP yang 16. Nanti kita akan coba sambungkan terlebih dahulu ya. Untuk inputnya dari rasio ini kita biarkan ya, jangan kita potong. Nah, yang kita split itu yang berwarna biru, itu seperti itu. Yang berwarna biru itu langsung menuju ke input dari splitter 4. Itu inputnya itu ada ini. Nah, ini yang keluar dari ini, di dalam ini kan ada pembagiannya ya. Nah, ini yang masuk ini inputnya. Nah, ini inputnya itu langsung kita sambung ke yang rasio berwarna biru. Nah, ini nanti kita split ya, agar mempercepat video. Untuk proses penyelisannya atau penyambungannya akan saya skip ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menyambung splitter rasio ke splitter 4, yaitu ujung dari kabel rasio yang berwarna biru itu menuju input yang ke splitter 4. Nah, ini adalah tampilan dari semi ODC yang telah saya buat tadi, yaitu ini adalah input yang masuk ke rasio. Nah, ini adalah output yang pergi ke ODP pelanggan, yaitu seumpama dari sini keluar itu bisa pergi ke sini, input yang splitter 8 seperti itu. Nah, kita mempunyai 4 di sini, 4 output, yaitu 4 output yang bisa masuk ke splitter 8 itu seperti ini. Nah, ini nanti masuk ke sini. Nah, untuk yang di pojok ini itu sisa dari splitter rasio yang telah kita buat, atau video, atau bisa dipelajari di video saya sebelumnya,
Itu cukup mudah, caranya itu cukup seperti tadi. Jadi dibuat dan dimasukkan ke dalam box ini, itu seperti itu. Nah, saya akan contohkan bagaimana splitter ini masuk ke dalam box ODP yang 16. Itu akan saya praktekkan. Nah, di sini sudah ada box ODP 16. Nah, kita perlu memesan box ODP yang ada penahannya untuk box-box seperti ini, itu yang seperti ini. Nah, kita contohkan ya. Ini yang pertama yang kita tadi buat. Nah, ini masukkan di bawah ya, di sini. Nah, kita masukkan. Cocok sekali. Tinggal kita masukkan yang splitter 8 di atasnya. Nah, seperti ini. Masih susah. Nanti perolongannya tidak pas ini. Sorry. Nah, ini sudah pas. Nah, karena di sini kita mempunyai splitter 8 di sini. Nah, kita harus memerlukan yang namanya part-core. Nah, part-core di sini itu gunanya untuk ini, untuk yang output dari semi ODC 4 tadi itu masuk ke ODP 8. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini bisa kita lingkarkan di belakang ya, biar ini kelihatan rapi. Nah, ini untuk sementara karena buat video jadi seperti ini. Nah, nanti kabel jalurnya itu masuk di sini, kelihatan tidak ya? Nah, masuk di sini rasio. Nah, untuk ke yang selanjutnya itu bisa lewat rasio yang ini, yang merah ya, itu seperti itu. Jadi cukup mudah, dan kelebihan ini itu dari keluaran 8 yang berjumlah 4 ini itu bisa mempunyai redaman yang sama. Itu hebatnya, itu seperti itu. Jadi kita hanya perlu menarik 4 ini, 4 core saja, tidak seperti ODC yang kebanyakan ya, itu ODC langsung banyak. Nah, kalau ini kan seumpama kita berada di tengah-tengah sebuah desa. Nah, kalau seperti ini kan mudah. Kalau yang ini buat yang ke barat, yang selanjutnya buat yang ke selatan, dan selanjutnya buat yang ke timur. Nah, itu mudahnya seperti itu. Jadi kita tidak, yang jalur selanjutnya itu tidak kita menarik jumlah core yang banyak seperti ODC yang kita kenal ya, mungkin seperti itu. Jika dalam pembuatan video ini kurang jelas ataupun ada yang belum bisa menangkap dari video ini, bisa tulis komentar di bawah ataupun japri saya secara langsung, karena nomor saya sudah tersedia di deskripsi video-video saya sebelumnya. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Terima kasih telah menonton.